Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV, selamat siang. Kembali lagi berjumpa dengan kita dalam Berita Sultan Siang edisi hari Senin 4 Oktober 2021. Pemirsa, luar biasa sekali. Tadi pagi kita sudah mendengarkan juga terkait dengan momentum hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-21 tahun tepat di hari ini. Kemudian juga dilanjutkan dengan live reportase dari laporan jurnalis Sultan TV di suasana rapat paripurna istimewa HUT Banten ke-21, dan kita akan sambung di hari ini masih dalam tema yang sama terkait dengan HUT Banten ke-21 tahun 2021. Dan pemirsa, yang seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah Provinsi Banten ini mencanangkan terkait dengan tema Banten Sehat Ekonomi Kuat. Dan di studio Sultan TV senang sekali saya sudah tidak sendiri, saya sudah ditemani Bapak Haji Aeng Hairudin selaku Sekjen KB Bakor Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih. Tadi sudah ikut serta rapat paripurna istimewa ya Pak ya? Ya, tadi di DPRD Provinsi. Oke, Pak, silahkan sebelum kita mungkin membahas terkait dengan tema kita hari ini yang kita usung pada Berita Sultan Siang ini terkait dengan hal-hal yang perlu dibenahi dalam momentum HUT Banten ke-21. Namun silahkan Bapak, ada ucapan selamat terlebih dahulu barangkali untuk provinsi kita. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Tentunya saya sebelum memulai menjawab pertanyaan apa yang akan ditanyakan, saya sebagai masyarakat Banten ya, yang kebetulan juga ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Keluarga Besar Pejuang Pembentukan Provinsi Banten atau KB Bakor Banten, mengucapkan selamat hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-21. Artinya kalau usianya 21 ini sudah menjadi remaja ya. Ya, mudah-mudahan mendekati dewasa, sehingga pada saat dewasa ini Banten sudah kuat dari segala bidang, sehingga masyarakatnya bisa maju dan sejahtera. Amin. Menjadi harapan kita bersama ya Pak Aeng ya. Amin. Oke. Nah, Pak Sekjen, kalau melihat perkembangannya sendiri sejak awal cita-cita pembangunannya Provinsi Banten sebelum menjadi provinsi, menyangka tidak sih Pak sampai kemudian sekarang sudah sedewasa ini begitu provinsi kita? Ya, itu yang kita tidak terasa. Tadi juga kita sangat sedih dan terharu dan juga gembira ya. Pada saat kita perjuangan Provinsi Banten itu, kadang-kadang kita dengan teman-teman itu tidur aja paling lama 2 jam. Siang malam kita terus bekerja, berusaha melobi atau silaturahmi dengan para tokoh-tokoh nasional agar supaya Banten diterima menjadi sebuah provinsi. Nah, ini sekarang sudah terwujud, bahkan sudah usia di 21 tahun dan sangat tidak terasa. Begitu kita mencoba juga menghitung siapa-siapa waktu dulu yang aktif dalam perjuangan, ternyata sudah ada 50 orang lebih ya tokoh-tokoh pejuang pembentukan Provinsi Banten yang mendahului kita gitu. Mudah-mudahan beliau-beliau ini almarhum ya di lapangan kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya, juga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, aduh ini jadi terharu nih Pak ya. Oke. Nah, Pak Aeng, mungkin bisa diceritakan juga kepada masyarakat dan juga pemirsa Sultan TV yang sedang menyaksikan kita, sebetulnya apa sih Pak spirit awal ketika misalnya kita sangat bersikeras, semangat juga untuk menjadikan Banten sebagai provinsi. Kenapa Pak? Ya, Banten itu yang tadi sudah diceritakan, disampaikan oleh tokoh sambutan yang mewakili tokoh Banten, bahwa perjuangan Provinsi Banten itu adalah sejak tahun 40 sekian ya, sampai dengan 60 juga, sampai dengan terakhir direformasi. Alhamdulillah kita berhasil. Ya, kenapa Banten diperjuangkan menjadi sebuah provinsi? Ini untuk pribadi saya pada saat itu mendengar pemaparan dari para tokoh Banten, bahwa Banten ini pada saat kita bersama-sama dengan Jawa Barat menghasilkan PAD untuk Jawa Barat itu sangat luar biasa besarnya, cuma kembali kepada Banten hanya 5%. Kalau untuk 5% itu kayaknya gitu, untuk memperhatikan fisik jalan aja, infrastruktur misalkan, itu juga masih jauh kekurangan.
Makanya kenapa disebut Banten itu dulu tuh tertinggal gitu ya dari segi SDM segala macam ekonominya gitu. Nah, itu menjadikan giroh kita, semangat kita bagaimana Banten harus menjadi provinsi, dan tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat Banten baik dari pendidikannya, kesehatannya maupun infrastrukturnya serta ekonominya itu. Amin. Oke, amin. Tapi melihat perkembangannya sendiri sejauh ini seperti apa, Pak Aeng? Ya, kita alhamdulillah sepanjang 21 tahun Banten menjadi sebuah provinsi yang awalnya kita tahu bahwa anggaran APBD kita itu sangat kecil, kalau tidak salah 300 juta apa pertama menjadi provinsi, sampai terus berkembang. Penduduk waktu itu baru 6 juta, sekarang sudah 12 juta, dan APBD kita juga sudah bisa mencapai 11 triliun lebih ya, kalau nggak salah untuk tahun ini. Dan dari pembangunan sendiri, tadi dari sambutan Pak Gubernur menyampaikan bahwa infrastruktur jalan yang tupoksinya provinsi itu sudah 100% tahun ini selesai. Tinggal 20 km lagi dan tahun ini akan dituntaskan. Terus kedua juga pemerintahan sekarang ini sedang membangun gedung yang sangat luar biasa. Ada gedung rumah sakit ya, yang berapa lantai itu, 8 apa 5 lantai gitu. Terus sport center juga lagi dibangun, sangat luar biasa. Mudah-mudahan 2022 awal itu kita sudah bisa diresmikan. Terus PAD kita juga sudah sangat baik ya gitu. Ya, mudah-mudahan ke depan ini siapapun nanti, insya Allah mudah-mudahan Banten menjadi bisa mandiri lah gitu ya, dari segi kekuatan ekonomi, kekuatan segala macamnya, termasuk juga pendidikan. Untirtanya kan luar biasa, stylenya ya, itu luar biasa. Tinggal masyarakat Banten memanfaatkan seperti apa yang sudah ada di Banten ini. Amin. Artinya potensinya sudah punya. Sudah bagus. Ditambah lagi kalau kita lihat letak geografis Banten yang strategis dekat DKI Jakarta. Ya, pada saat itu kenapa Banten tidak menjadi provinsi? Kenapa kita perjuangkan menjadi sebuah provinsi? Salah satu alasannya juga begitu. Jadi kita dengan Jawa Barat ini kan terpotong strategis oleh DKI. Sehingga mungkin Jawa Barat waktu itu pemerintahannya kurang melirik Banten karena terhalang oleh DKI. Kira-kira begitu. Padahal Banten ini juga kan penyangga antar Pulau Sumatera ke Jawa, juga penyangga ibu kota gitu. Masa iya Banten sebegitu dekatnya dengan ibu kota dan penyangga juga Sumatera, masyarakatnya nggak maju-maju gitu. Nah, itulah mungkin ya teman-teman dan kita semua semangat untuk memperjuangkan bagaimana supaya Banten menjadi sebuah provinsi. Oke, baik, ini menarik sekali ya. Tapi hal yang menjadi menarik kembali Pak Aeng, bahwa tentu tidak mudah ketika Jawa Barat bersedia melepaskan Provinsi Banten menjadi mandiri sebagai provinsi. Bisa diceritakan Pak? Pada saat itu memang dari awal tahun 40-an Jawa Barat juga tidak setuju, dan tahun 60-an juga Jawa Barat belum setuju. Pada saat tahun 99 dan 2000 itu kita berjuang terus, bahkan begitu kita sudah membuat proposal ke pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI, kita itu sudah layak menjadi sebuah provinsi gitu ya. Sehingga waktu itu kita langsung perjuangkan, dan ada inisiatif dari Pak almarhum Pak Haji Hasan Sohib memerintahkan kepada saya untuk untuk mengajak semua para tokoh berkeliling ke keresidenan yang ada di Jawa Barat pada saat itu. Jadi kita roadshow ke sana, silaturahmi, minta izin, minta doa untuk Banten menjadi sebuah provinsi, dan disambut baik gitu. Mayoritasnya menyambut baik, sehingga Pak Gubernur juga ya, karena masyarakat Jawa Baratnya sudah welcome ya, dia juga akan mengikuti ya. Gitu. Kira-kira Pak, kalau kita tanya soal siapa sih tokoh yang paling berpengaruh terhadap pembentukan Provinsi Banten? Kalau tokoh yang berpengaruh sebetulnya semua juga berpengaruh ya, karena ini tidak person atau orang per orang, tapi ini adalah kekuatan bersama untuk memperjuangkan Banten menjadi sebuah provinsi. Ya, tadi sejarahnya awalnya itu ada pada saat tahun reformasi itu Pak Habibie datang ke pesantrennya Kiai Haji Aminuddin Ibrahim yang di Pandeglang. Pada saat itulah disampaikan oleh para ulama untuk Pak Habibie mendukung Banten menjadi sebuah provinsi. Dari situ Pak Habibie menyampaikan bahwa
silahkan, saya dukung asal tempuh mekanisme sesuai aturan. Nah, kita aturan-aturan itu kita lakukan gitu. Sehingga setelah itu tidak berhenti, kita bergerak terus dengan teman-teman, lahirnya Gerakan Pemuda Reformasi. Anak-anak muda menginisiasi bagaimana melanjutkan cita-cita perjuangan Provinsi Banten saat dulu itu, sehingga lahirlah Pokja, komite yang tadinya yang memang para tokohnya juga sudah tidak ada, tinggal Pak Wes Korni dengan yang lain-lain. Muncul juga menyambut baik ada gagasan itu, sehingga Pokja dilahirkan oleh GPRI dan komite juga aktif gitu ya. Jadi kita bersama-sama tuh semua. Ya. Oke, mulai dari dukungan, support, kerjasama gotong royong dan sebagainya, Pak Aeng ya. Oke, Pak Aeng mungkin bisa sedikit juga diceritakan kepada pemirsa Sultan TV. Barangkali kalau kawan-kawan milenial tahunya Provinsi Banten sudah seperti ini. Kalau dulu gambarannya seperti apa sih, Pak? Ya, kita ini kan jangankan mau sekolah SMA gitu, SLTP aja di setiap kecamatan susah. Oke. Jadi harus ke kota, sehingga masyarakat di kampung itu mayoritas ya tertinggal, nggak mampu untuk membiayai anaknya, atau orang tuanya tidak mampu membiayai anaknya sekolah ke kota, sehingga bisa kehitung jari orang yang sekolah SLTA itu. Ya, termasuk juga kesehatan. Ya dulu kan puskesmas itu sangat minim sekali lah gitu ya. Sekarang kan di setiap kecamatan sudah luar biasa gitu. Rumah sakit juga sudah berkembang di mana-mana. Nah, pendidikan apalagi setiap kecamatan sekarang ini sudah hampir minimal 2 kali ya SLTA negeri itu ada di setiap kecamatan. Nah, itu bedanya gitu. Ya, baik. Dan berdiri tadi yang sudah disinggung juga oleh Pak Aeng, Universitas Negeri juga luar biasa, Untirta, UIN dan lain-lain ya, Pak ya. Betul. Oke, nah Pak, di usia yang ke-21 tahun ini ternyata kita juga selain estafet kepemimpinan yang terus-menerus ini untuk membangun Provinsi Banten, namun di tahun 2021 kita dilanda pandemi COVID-19. Ini tentu menjadi hambatan dan tantangan tersendiri, Pak. Nah, itu bukan hanya di Provinsi Banten, saya lihat ini di seluruh dunia ya, khususnya di Indonesia gitu, dan wabil khusus lagi di Banten. Tapi dengan adanya pandemi ini, ya alhamdulillah Banten bagaimana caranya dengan kepemimpinan Pak Wahidin dan Pak Andika ini bisa sambil berjalan, dan prestasi pada saat pandemi juga mendapatkan prestasi atau penghargaan-penghargaan dari pemerintah pusat. Artinya karena pengelolaannya dengan baik walaupun tidak maksimal karena tadi pandemi tadi. Mudah-mudahan sekarang kan sudah berusaha pemerintah, sekarang sudah di Banten nih pandemiknya udah, COVID-nya udah landai, ya mudah-mudahan mulai bangkit lagi ke depan kan gitu, supaya harapan di akhir jabatan kedua Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ini juga bisa menyelesaikan harapan masyarakat itu. Betul, sesuai dengan tema kita ya di tahun ini, Banten sehat, ekonomi kuat. Ekonomi kuat. Ekonomi kuat, amin amin. Nah, Pak Aeng, tentu sejumlah pencapaian dan juga tadi perkembangan yang sudah sedemikian rupa dijalankan dan juga kita rasakan bersama. Namun ini juga tentu tidak bisa memuaskan semua pihak, begitu Pak Aeng. Bagaimana tanggapannya, Pak? Iya, namanya puas tidak puas itu kan relatif ya. Jadi kalau kita sebagai salah satu pejuang Provinsi Banten yang punya tanggung jawab moral, selalu ikut mengawasi perkembangan dari kegiatan pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun kabupaten kota. Kita selalu memantau dan mengevaluasi itu untuk memberikan masukan atau koreksi gitu kepada pemerintah daerah. Karena itu tanggung jawab moral para pejuang Provinsi Banten. Dan ada juga beberapa organisasi yang muncul saat ini, yaitu untuk mengisi pembangunan pada saat Banten setelah provinsi. Nah, itu jadi kalau bicara puas tidak puas, ya pasti ada yang puas, ada yang tidak, karena semua juga kan dari kacamata masing-masing ya. Tapi intinya perubahan itu ada, lebih baik sekarang daripada dulu. Betul, terasakan dari infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain bisa kita lihat ya Pak ya. Oke, nah kalau bicara soal spirit dan cita-cita pembentukan Provinsi Banten sejak dulu, masih sejalan tidak Pak dengan sekarang? Ya, kita merasakan itu ada perubahan-perubahan itu, artinya masih sejalan, searah gitu. Makanya
kami dengan teman-teman semua meminta kepada para pejuang profesi Banten saat itu, Pak, yang ada mahasiswa, ada masih muda gitu, sekarang menjadi ASN baik di provinsi maupun di kabupaten kota, ya kita penekanannya kepada mereka agar bisa maksimal mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah atau kinerja pemerintah di dalam itu dari dalam ya, karena beliau ya ASN, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan pada saat perjuangan itu gitu. Dan itu juga harapan saya, ya mudah-mudahan ada perhatian dari kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, para pejuang itu coba tanya apa gitu, kira-kira harus bagaimana gitu kan, mereka ada pasti kiranya. Oke, nah balik lagi kita ke tema, Pak, Banten sehat, ekonomi kuat begitu. Seberapa optimis, Pak, kalau teman-teman dari Bakor melihat tema ini bisa tercapai di tahun 2021 dan 2022 mendatang? Kalau lihat dari infrastruktur kesehatan yang sudah dibangun dan sedang dibangun, kita optimis ya bahwa kesehatan masyarakat Banten itu akan terjamin gitu ya. Tinggal kemampuan ekonomi masyarakat Banten yang misalkan terkena musibah penyakit yang harus ke rumah sakit, itu juga harus bagaimana bisa dijaminlah oleh negara atau oleh pemerintah daerah dengan bentuk seperti apa, atau asuransi atau apa, itu nanti teknisnya seperti itu. Saya punya keyakinan karena infrastruktur sudah ada ya. Oke, bicara soal infrastruktur nih, Pak Aeng. Nah, banyak juga kemudian yang mempertanyakan terkait dengan masih adanya disparitas pembangunan antara wilayah Banten Utara dan Banten Selatan. Ini menjadi PR juga ya, Pak, ya, tentunya? Ya, itu PR yang sangat luar biasa dari zaman dahulu kala itu. Tapi sekarang kita lagi ngelihat, pemerintah itu sedang bagaimana supaya hal-hal seperti itu bisa tidak lagi jadi diskusi atau jadi perdebatan, karena memang untuk membangun daerah tertinggal itu juga butuh anggaran atau butuh biaya yang sangat luar biasa. Nah, ini tentunya sesuai dengan kemampuan, tapi pemerintah daerah provinsi khususnya itu selalu akan mempertimbangkan bagaimana daerah-daerah tertinggal itu akan jadi prioritas pembangunan. Seperti sekarang misalkan adanya waduk Karian ada di Lebak. Waduk Karian di Lebak ini bisa memberikan kontribusi air karena berlebihan air di Lebak, bisa untuk Kabupaten Serang, Cilegon, Tangerang Raya, itu dari sana suplainya. Dan di sana juga tinggal menggerakkan wirausahanya, jadi UMKM-nya di bagaimana supaya kawasan bendungan itu menjadi wisata dan menghasilkan ekonomi masyarakat gitu dengan UMKM-nya ya. Apakah nanti ada perdagangan atau ada ternak ikan atau apalah, budidaya ikan segala macam, itu airnya luar biasa bagus potensinya ya. Oke, terlebih kita juga sekarang sedang membangun Tol Serang Panimbang, gitu ya, Pak, ya, yang bisa menghubungkan wilayah selatan. Betul. Itu Serang Panimbang itu dari dulu dan alhamdulillah sekarang sudah dibangun. Mudah-mudahan tahun 2022 ya selesai itu. Mudah-mudahan nanti di selatan itu di samping ada wisata pantai misalkan, di sana juga ada wisata ziarah, dan harapan saya juga di sana ada kesadaran dari Pandeglang khususnya, termasuk Lebak ya, ada kesadaran dulu itu di daerah di Pandeglang itu adalah kota santri istilahnya kan, seribu kiai, sejuta santri kan gitu. Nah itu juga jangan sampai adanya kawasan wisata pantai misalkan menggerus wisata atau kereligiusan masyarakat itu. Sehingga saya berharap pemerintah daerah ini juga bisa mendorong bagaimana pendidikan di Kabupaten Pandeglang itu akan ditumbuhkan, sehingga nanti para wali murid kalaupun nengok dia sambil wisata gitu. Oke. Nah, Pak Aeng selaku saksi sejarah juga ya, Pak, ya, untuk pembangunan Provinsi Banten, selaku orang tua juga di Provinsi Banten, ada tidak sih, Pak, kemudian kekhawatiran ketika misalnya Provinsi Banten semakin maju, orang-orangnya semakin modern, ini bagaimana kemudian budaya Provinsi Bantennya sendiri, apakah khawatir akan ditinggalkan atau seperti apa, Pak? Saya makanya kenapa ya secara pribadi saya pernah mendirikan Asosiasi Pencaksilat Tradisional Banten Indonesia, seni budaya ya, seni budaya tradisional Banten Indonesia. Tujuan saya itu supaya
memajukan ekonomi masyarakat, memajukan SDM masyarakat kan tidak hanya artinya orang berpikirnya orang kota atau orang seperti apa, tapi ini juga kan lembaga seni budaya juga perlu pendidikan, perlu pendidikan sehingga mereka saya berharap gitu semaju apapun justru ada kontribusi dari mereka itu, dari para seni budaya. Nah ini harus berikan kesadaran kepada mereka, harus diberikan edukasi kepada mereka bahwa ini Banten loh akan begini nih, bagaimana kita supaya bisa beriringan atau seiring dengan kemajuan Banten. Nah itu harus. Jangan sampai mereka Bantennya maju, merekanya tidak diberikan ilmunya, atau tidak dibimbing, atau tidak diarahkan, atau tidak ya akhirnya nanti tertinggalkan, kasihan. Itu jangan sampai terjadi. Oke, di tengah modernitas, tapi kita juga harus tetap menjaga seni budaya. Betul, iya. Karena seni budaya itu juga yang akan menyambut para tamu-tamu itu, akan melihat seni budaya kita. Nah, di situ ada income para seni budaya kan. Karena ngapain ada di sini banyak hotel, ngapain di sini banyak restoran, tamu banyak, tapi seni budayanya tidak dipedulikan misalkan. Itu juga harus kesadaran. Nah, nanti ada kerjasama antara pemerintah, antara pengusaha dengan orang seni budaya. Nah itu juga harus ada campur tangan pemerintah, regulasinya nanti seperti apa. Oke, perhatian khusus yang harus diberikan juga ya Pak Sekjen ya. Oke, nah sekarang kita bicara soal potensi nih Pak. Pak Aeng, apa sih kemudian mungkin masyarakat di luar Provinsi Banten masih bertanya atau misalnya ingin tahu potensi apa kemudian yang bisa dikembangkan oleh Provinsi Banten yang mungkin provinsi lain tidak punya? Salah satunya adalah panjang laut kita itu kalau tidak salah sekitar 480 km. Kita punya laut, kita ngelola laut saja luar biasa itu. Misalkan kita menggalakkan ternak ikan atau budidaya ikan, apakah ikan apa aja, termasuk udang misalkan kan, kita punya potensi itu. Tinggal bagaimana masyarakat itu di sekitar pantai misalkan, atau masyarakat ini peduli terhadap budidaya ikan misalkan, itu nilainya sangat besar itu. Kita ekspor dan banyak yang butuh, biaya nggak besar-besar, karena orang yang butuh ini juga akan memberikan bantuan, apakah dia pupuk, apakah pakannya, gitu, segala macam, atau bibitnya, itu bisa. Nah, dan saat ini sudah dilakukan Pak? Ya sebagian kecil. Artinya sebagian itu karena masing-masing pribadi orang-orang yang punya hobi di budidaya ikan. Tapi kalau udah pemerintah yang membuat program, saya pikir juga akan lebih aktif lagi masyarakat, akan lebih besar lagi gitu. Itu sangat besar sekali kebutuhan-kebutuhan itu. Termasuk nila aja, kita kalau tidak salah informasi dari anak saya itu bahwa 1 bulan nila itu dibutuhkan sekitar 400.000 ton. Wow. Se-Indonesia. Nah, kita bisa ngisi 5%-nya aja luar biasa. 1% aja deh. Belum lagi kalau kita bicara ekspor. Belum. Iya, belum. Nah, itu misalkan itu dari nila, apalagi udang. Udang itu luar biasa. Nah, artinya masih banyak potensi yang belum tersentuh. Banyak sekali. Nah, makanya nanti temanya mungkin nih ya. Iya, yang lain ya Pak. Nanti kita bicara soal potensi apa saja yang kemudian dimiliki oleh Provinsi Banten. Kita kembali ke tema kalau begitu ya Pak. Di momentum hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-21 tahun, kalau menurut dari kacamata Pak Aeng sendiri dan juga kawan-kawan Bakor, apa yang masih perlu dibenahi Pak? Ya, pertama komitmen dari para kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Untuk membangun itu juga tidak sederhana. Jangan sampai kalau gubernur misalkan atau mengundang bupati wali kota untuk membahas pembangunan di Banten, kadang-kadang bupati wali kota juga tidak hadir. Yang dihadirkan itu orang yang tidak punya kebijakan. Akhirnya kan kalau ada program-program seperti kadang-kadang banyak yang nggak nyambung gitu. Nah itu juga disayangkan. Nah ini harus segera dibenahi. Jangan sampai ya masing-masing, jangan ego partai misalkan buang jauh-jauh bahwa ini adalah kepala daerah adalah milik semua rakyat, milik semua masyarakat, buang jauh-jauh masalah politik. Tapi bagaimana kita mensiasati atau berpolitik untuk membangun ekonomi rakyat, kesejahteraan masyarakat ya. Kedua,
mitra pemerintah daerah itu baik kabupaten, kota maupun provinsi adalah Kamar Dagang dan Industri. Nah, Kamar Dagang dan Industri ini harus on the track atau dijalankan sesuai dengan aturannya. Oke. Karena PAD itu akan bisa bertambah apabila orang-orang pelaku pengusaha daerah atau pengusaha ini, dalam hal ini Kadin, aktif, bisa menciptakan lapangan kerja. Ya, dia harus ada terobosan-terobosan untuk membangun pertumbuhan ekonomi baru. Ya. Nah, di situ kalau ada pertumbuhan ekonomi baru, timbullah APAD yang sangat besar. Tinggal pemerintah daerah sebagai mitra, misalkan para Kadin dalam hal ini, apa yang diinginkan Kadin, misalkan izin prinsip, izin lokasi segala macam. Nah, itu yang harus diberikan oleh pemerintah daerah. Insya Allah, asal Kadinnya benar-benar jalan seperti Kadinnya negara-negara lain. Salah satu contoh, ada satu negara misalkan, wakil ketua Kadin bidang pendidikan, dia turun dari 48 negara, sudah punya sekolahan di setiap negara itu, di backup oleh negara. Nah, di sini juga kalau Kadinnya seperti itu, saya yakin negara atau daerah gitu akan nge-backup, ngedukung gitu. Gitu. Nah, itu ya setahu saya. Jadi kalau pemerintah ini kan hanya mengelola yang ada, tapi kalau Kadin kan inisiatif banyak. Nah, jadi dia mendatangkan investor, mendatangkan segala macam lah gitu. Nah, itu juga perlu dibangun sinergi antara Kadin dengan pemerintah daerah. Asal Kadin jangan bicara minta paket. Ya, kalau minta paket nggak usah ditanya. APBD mah nggak ditanya juga udah ada, tinggal ikut aja. Iya. Tapi bagaimana dia menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, sampaikan kepada pemerintah. Pemerintah, saya ini punya investor yang mau masuk ke Banten misalnya kan, cuma kawasannya mintanya di daerah coba dikaji, kalau misalkan boleh tolong dibuatkan ininya regulasinya supaya investor tuh sudah ada kepastian hukum kan gitu. Jadi dia masuk investasi di Banten, nyaman. Kalau dibiarkan kan turunnya nggak tahu, kita tahu-tahu lagi dibangun aja. Ya kan, orang pengusaha daerah nggak tahu apa-apa. Karena peran Kadin nggak aktif. Peran Kadin tidak aktif ya Pak ya? Iya, harusnya seperti itu, Kadin itu aktif. Nah, ini menarik ya Pak ya, karena banyak potensi tadi yang sudah kita singgung di awal, kemudian juga potensi juga yang masih banyak belum tersentuh begitu ya Pak ya. Ini harus dimaksimalkan. Ya, jangan sampai kemudian masyarakat Bantennya menjadi tamu di rumahnya sendiri. Ya, jangan sampai. Kasihan ya Pak ya. Nah, bicara soal pandemi COVID-19 juga nih Pak, selain mungkin tadi disebutkan oleh Pak Aeng bahwa Provinsi Banten tengah membangun fasilitas kesehatan yang baru untuk kemudian juga ini sebagai akselerasi percepatan penanganan pandemi COVID. Namun yang menjadi permasalahan juga adalah angka kemiskinan, pengangguran juga nih Pak, yang kemudian menjadi sorotan. Ya itu tadi itu harus ada regulasi yang menyentuh masyarakat, bisa menggerakkan masyarakat agar masyarakat itu paham apa yang ada potensinya di rumah dia. Kasarnya ya, saya lagi kecil itu kalau lihat porang itu namanya pohon ular, ada ular awas. Ternyata sekarang porang punya nilai uang yang sangat besar. Itu kan harus didorong. Masyarakat kalau punya porang, udah tanam ya yang bagus misalkan. Dan banyak kayak talas beneng. Kalau Banten talas beneng katanya kan, sama dengan porang fungsinya itu. Macam-macam bisa diproduksi macam-macam. Nah, ini juga harus disupport oleh pemerintah gitu. Itu banyak lah yang artinya menggerakkan ekonomi rakyat itu sehingga nanti bisa berdaya gitu ya. Tidak hanya misalkan harus jadi pengrajin apa gitu. Kok sekitar kita aja semua jadi duit sekarang. Sampah aja jadi duit. Betul. Iya, tinggal gimana baik dukungan pemerintah. Jadi pemerintah itu gerakan tuh masyarakat supaya dia aktif gitu ya dalam mencari berusaha gitu, tidak harus merusak lingkungan. Gitu. Penting ya Pak ya. Penting banget. Jangan sampai merusak lingkungan, tapi bisa memanfaatkan lahan yang ada, lingkungan yang ada. Baik, terima kasih banyak Pak Aeng sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Ini tadi dapat bocoran juga, nanti setelah ini ada rapat besar ya Pak ya. Ini sepertinya membahas sesuatu hal yang penting juga ya Pak Aeng ya. Evaluasi tadi terkait dengan rapat paripurna istimewa Banten. Terakhir Pak Aeng, silakan apa yang disampaikan kepada pertama pemerintahan daerah sekarang, kemudian juga masyarakat dan juga pemirsa Sultan TV dan juga kawan-kawan tokoh pendiri Banten juga yang sedang mendengarkan kita. Silakan Pak.
Baik, jadi saya bukan apa namanya ngajarin ya, cuma punya harapan saja gitu bahwa Banten sekarang ini sudah menjadi remaja ya, sudah akan menjadi dewasa. Mudah-mudahan dengan remaja ini kita harus bisa mempersiapkan diri supaya pusat punya tagline 2040 itu jadi emas, katanya apa tuh? Indonesia emas. Indonesia emas, ya kita juga Banten jadi Banten emas. Jadi untuk mencapai itu ya kita harus ada kesadaran bersama bagaimana kita bisa membangun Banten sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan harapan saya para tokoh-tokoh Banten juga bisa selalu mengingatkan, selalu mengarahkan agar supaya apa yang dicita-citakan oleh para pejuang pembentukan Provinsi Banten dan masyarakat Banten itu bisa terrealisasi. Amin. Demikian. Cukup, Pak. Makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Haji Aeng Hairudin selaku Sekjen KB Bakor Banten. Terima kasih sekali lagi Pak sudah menyempatkan waktunya bersama Sultan TV. Dan pemirsa, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Provinsi Banten yang ke-21 tahun 2021. Mudah-mudahan tadi harapan-harapan, saran, solusi dan lain sebagainya ini bisa didengarkan untuk kemudian memajukan Provinsi Banten yang maju, mandiri, berdaya saing ya Pak Aeng ya. Betul. Oke. Terima kasih pemirsa. Nanti besok kita akan kembali lagi tentunya di Berita Sultan, dan jangan lupa untuk terus mengupdate informasi di Berita Sultan lainnya untuk mengupdate informasi seputar Provinsi Banten dan juga nasional. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.